Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita belajar, jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu ya. Pada video kali ini, Bu Dewi akan membagikan video pembelajaran tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 1 manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, pembelajaran keempat. Tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menjelaskan isi pesan yang terdapat dalam dongeng secara lisan dengan tepat. Siswa dapat menyebutkan arti penting meminta maaf kepada sesama manusia sebagai perwujudan pengalaman sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Nah, kita masih belajar tentang dongeng ya, teman-teman. Kali ini kita akan belajar tentang tokoh dongeng. Tokoh dongeng adalah pelaku yang ada dalam cerita dongeng. Tokoh dongeng itu digambarkan dengan tokoh yang baik atau protagonis, dan ada juga tokoh yang jahat atau antagonis. Nah, sekarang kita simak dongeng percakapan antara bunga-bunga. Di sebuah taman yang penuh dengan bunga-bunga, Mawar sedang mengerutitkan bibirnya. Kemudian dia melihat ke bawah, ke sebuah tanaman sulur. Enak ya jadi kamu, sulur, setiap hari selalu teduh. Sementara aku kepanasan, kedinginan, dan terkadang diterpa angin kencang. Aku yang terkadang iri terhadapmu, Mawar. Dengan setinggi itu, kamu selalu berada di atas, bisa melihat seluruh taman, dan tidak diinjak-injak seperti aku. Mawar pun hanya diam. Kemudian dia berbicara kepada melati yang ada di sampingnya. Enak ya jadi kamu, melati. Warnamu hanya satu, tidak ada yang membanding-bandingkan kamu dengan saudaramu sendiri. Semuanya sama. Melati yang diajak bicara segera menegakkan bunganya. Warnaku memang selalu putih, begitupun dengan semua keluargaku. Tapi tak jarang aku merasa bosan bila harus melihat mereka. Lebih enak sebangsamu, banyak warna, kau merah. Sementara saudaramu yang lain ada yang kuning, ungu, putih, orange, dan banyak lagi. Alangkah senangnya mempunyai keluarga yang beraneka ragam seperti itu. Lagi-lagi, Mawar hanya diam. Kemudian dia mulai menyapa bunga terompet. Sungguh beruntungnya menjadi seorang bunga terompet, tidak memiliki duri di batangnya. Bunga terompet yang saat itu baru bangun tidur segera menjawab, aku memang tidak mempunyai duri di batangku, tapi mereka cuma sekali dua kali memetikku. Tak jarang bungaku sampai layu, lalu berguguran begitu saja tanpa ada yang memungut. Tidak sepertimu, Mawar, walaupun kau punya banyak duri, kau tetap saja dipetik. Mendengar perkataan bunga terompet, Mawar merasa bersalah. Lalu dia berkata kepada anggrek, oh, senangnya menjadi anggrek, selalu disanjung-sanjung. Apalah gunanya disanjung jika tidak bisa mandiri? Aku selalu bergantung kepada pohon inangku. Tidak sepertimu, Mawar, yang bisa mencari makanan sendiri. Saat itulah lebah mendengar percakapan para bunga. Kemudian lebah pun berkata kepada Mawar, oh, Mawar, sedari tadi aku mendengar kau mengeluh akan hidupmu. Tidakkah kau berpikir setiap hal yang tercipta ini mempunyai kekurangan dan kelebihan?
Jika kau bertanya kepadaku apa kelebihanmu, dengan mantap aku akan berkata, Sarimulah yang lebih enak di seluruh taman ini. Kemudian Mawar menundukkan kepalanya. Dia berpikir tentang apa yang diucapkan lebah barusan. Dari dongeng tersebut, karakter tokohnya yang pertama, Bunga Mawar suka mengeluh dan kurang bersyukur. Yang kedua, tanaman sulur suka iri dan juga kurang bersyukur. Yang ketiga, ada bunga melati yang suka bosan dan juga kurang bersyukur. Kemudian ada bunga terompet yang suka iri dan juga kurang bersyukur. Selanjutnya ada bunga anggrek yang suka merasa tidak mandiri dan kurang bersyukur. Yang terakhir ada lebah yang bijaksana dan tenang. Dari dongeng tersebut kita juga dapat menuliskan pesan moralnya, yaitu setiap makhluk yang diciptakan oleh Tuhan mempunyai kekurangan dan kelebihan. Selain itu, tidak boleh iri dan harus pandai bersyukur. Untuk selanjutnya, kita akan belajar tentang pentingnya meminta maaf. Dika sangat suka membaca buku-buku cerita. Suatu hari, Dika meminjam buku cerita milik Nina dan akan mengembalikannya. Di tengah perjalanan, tanpa disadari oleh Dika, tas miliknya terbuka dan buku yang ia pinjam jatuh di kubangan lumpur. Buku tersebut basah dan kotor. Halaman buku pun banyak yang rusak. Dika pun merasa bingung. Apa yang harus ia katakan kepada Nina? Dengan penuh keberanian, ia datang ke rumah Nina dan berkata dengan terus terang apa yang terjadi selama dalam perjalanan. Dika kemudian minta maaf kepada Nina dan berjanji suatu saat jika tabungannya sudah terkumpul akan ia ganti buku yang sudah rusak tersebut. Kemudian Nina pun memakluminya dan mereka pun bersalaman. Nah, teman-teman, dari cerita tersebut maka dapat kita simpulkan bahwa meminta maaf merupakan perbuatan yang terpuji. Semua orang harus saling memaafkan agar hidup menjadi rukun sehingga tercipta suasana nyaman dan damai. Orang yang saling memaafkan akan disayang oleh Tuhan. Sekian video yang dapat Ibu sajikan untuk kalian. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam sehat dan semangat semuanya. Selamat belajar.